Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Kejadian tak mengenakan menimpa seorang prajurit TNI Angkatan Laut saat melakukan terjun payung. Parasut yang digunakan untuk terjun payung tersebut tidak mengembang di udara pada ketinggian 1.600 kaki. Insiden yang terjadi di Bandung, Jawa Barat tersebut terekam kamera amatir dan video itu pun viral di media sosial. Salah satu akun yang menyebarkan video itu adalah @infokomando_official. Dalam postingan tersebut terdapat keterangan bahwa beredar video salah satu penerjun TNI Angkatan Udara, Prada Salman Krishna Sinaga gagal mengembangkan parasut saat melaksanakan penerjunan taktis di Landasan Lanut Sulaiman pada Selasa 8 November 2022. Peristiwa itu terjadi saat seluruh penerjun akan melakukan penerjunan di sorte ketiga, di mana setelah Prada Salman melompat dari pesawat, parasutnya mengalami kuncup atau gagal mengembang. Dalam situasi itu, Prada Salman mencoba mendarat dengan kondisi payung seadanya. Sesampainya di darat, Prada Salman kemudian terjatuh dengan pantat membentur tanah. Mengetahui hal itu, tim kesehatan Wingdit 800 Pasgat segera memberikan pertolongan dan membawanya ke Rumah Sakit Pos 4 Lanut Sulaiman. Kepala Penerbangan Kospagat Kolonel Gunawan menuturkan jika insiden itu terjadi saat prajurit mengikuti kegiatan latihan materinya Kopasgat Komando Pasukan Gerak Cepat sebagaimana yang dikutip dari CNN. Gunawan menjelaskan proses latihan sudah melalui tahapan teknis yang sesuai dengan aturan. Proses tersebut dari pemeriksaan kelayakan parasut, tata cara melipat parasut hingga menggunakannya di udara. Ia menambahkan jika prajurit tersebut kemudian dirujuk ke rumah sakit terdekat di Lanut Sulaiman, prajurit yang terjun bebas tersebut sadarkan diri dan mengalami patah tulang. Dia mengaku bersyukur atas kondisi kesehatan korban yang stabil. Berita viral berikutnya yakni kasus video porno kebaya merah terus bergulir hingga sekarang. Pemeran dalam video syur itu akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Kejadian itu disinyalir terjadi di suatu hotel di Surabaya, Jawa Timur. Menyadur dari detik.com, polisi menangkap dua aktor video mesum kebaya merah yang viral. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan. Informasi sumber di kepolisian, penangkapan dua pelaku itu tak sampai sehari. Artinya, meskipun memperoleh data dan informasi minim, petugas langsung berpencar menuju setiap titik yang disasar.
Identitas dua aktor video mesum sudah terungkap. Pemeran laki-laki dalam video tersebut berinisial ACS, warga Surabaya, sedangkan pemeran perempuan berinisial AH, warga Malang. Polda Jawa Timur menyebut baju kebaya merah dalam video porno yang viral sudah terbakar di gudang tempat salah satu bekerja di Surabaya. Kebakaran terjadi pada September lalu sebagaimana yang dikutip dari CNN. Video porno kebaya merah dibuat pada Maret 2022 lalu. Meski tak mendapatkan bukti kebaya merah, polisi mendapat barang bukti lain berupa 1 unit laptop, 2 unit hard disk, 2 unit handphone milik tersangka, dan 1 invoice pemesanan hotel. Melansir dari Kompas.com, polisi pun menemukan ada 92 video asusila lain yang diperankan oleh keduanya yang diduga untuk memenuhi pesanan. 92 video lainnya itu disimpan di dalam hard disk yang kini telah disita oleh pihak kepolisian. Saat ini polisi telah menetapkan kedua pemeran video kebaya merah itu sebagai tersangka. ACS dan AH dapat dijerat pasal tindak pidana kesusilaan dan atau pornografi sesuai pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan pasal 29 Jo pasal 4 dan atau pasal 34, pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun. Ya pemirsa, berita viral selanjutnya yakni seorang satpam dan perawat dikeroyok oleh oknum polisi yang tak terima disebut sama seperti satpam. Insiden itu terjadi di Medan, Sumatera Utara. Kejadian itu sempat rekam oleh kamera CCTV rumah sakit. Disadur dari Tribun, Bribda Tito bersama rekan-rekannya menganiaya perawat rumah sakit Bandung bernama Wanda pada Minggu 6 November lalu. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan jika Bribda Tito tak terima disebut sapam oleh Sapam Rumah Sakit Bandung, Medan. Penyerangan terhadap pegawai rumah sakit tersebut ternyata dilakukan dalam 2 gelombang. Akibat pengeroyokan tersebut, seorang petugas keamanan terluka. Tak hanya melakukan pengeroyokan, para pelaku juga menyekap seorang perawat sebagaimana dikutip dari Kompas. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi mengungkapkan jika Bribda Tito mengajak teman seangkatannya untuk memberi pelajaran ke petugas keamanan Rumah Sakit Bandung. Ajakan Bribda Tito ini dilakukan melalui pesan grup WhatsApp. Menyadur dari Merdeka.com, anggota polisi yang melakukan penganiayaan itu seluruhnya masih berpangkat Brigadir 2 Bribda. Mereka dilantik menjadi Bintara Polri di jajaran Polda Sumatera Utara pada Juli 2022 dan ditugaskan Direktorat Sabahara. Kemudian pada malam, hingga saat penganiayaan itu terjadi, diketahui kelima anggota Polri itu tidak mendapatkan izin untuk keluar dari barak. Berawal dari 4 orang yang sama berteman serta saling mengenal Bribda T,
beberapa mahasiswi dan seorang perawat nongkrong di salah satu kafe dan minum alkohol. Setelah itu pada pukul 4 waktu Indonesia Barat mereka menuju hotel dan memesan 2 kamar. Lantaran kedua perempuan itu mabuk, Bribda T mengunci mereka dari luar kamar, namun perawat yang dikunci di dalam kamar itu marah dan menelepon rekan-rekannya yang bekerja di Rumah Sakit Bandung. Setelah kunci kamar dibuka, terjadi cekcok mulut antara Bribda T dengan perawat dan security Rumah Sakit Bandung. Perawat dan security RSU Bandung pun kembali ke tempat bekerjanya. Kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh polisi dari Ditsabara Polda Sumatera Utara tersebut masih diperiksa Propam Polda Sumut. Belum ada kejelasan apakah mereka dipecat dari Polri atau tidak sebagaimana yang dikutip dari kumparan.com. Berita berikutnya yakni Balai Kota Bandung yang terletak Jalan Wastu Kencana, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur, Bandung. Kota Bandung terbakar. Kejadian itu berlangsung pada Senin 7 November 2022. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung menerima laporan gedung Balitbangda Kota Bandung terbakar sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Laporan itu diterima petugas Diskar PB dari petugas keamanan gedung sebagaimana yang dikutip dari iNews. Menyadur dari CNN, Kapolrestabes Bandung Kombes Aswin Sipayung mengatakan, pemeriksaan bakal dilakukan terhadap sejumlah saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami penyebab kebakaran di Balai Kota Bandung. Laboratorium forensik yang nanti bakal memberikan kesimpulan. Diona Apriliana, Kasubag Umum dan Kepegawaian Balitibang yang juga menjadi saksi menuturkan bahwa api awalnya terlihat di atap lantai 2 gedung Bapelitbang, tepatnya di bagian Litbang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia mengungkapkan saat kejadian sedang ada perbaikan atap di gedung Bapelitbang. Diduga api berasal dari aktivitas perbaikan itu. Sementara itu, Kadis Kominfo Kota Bandung, Yayan Abrilian menuturkan jika seorang pria berompi hitam diamankan petugas saat kebakaran di Balai Kota Bandung sebagaimana yang dikutip dari detik.com. Pemkot Bandung menyerahkan penyelidikan pria tersebut ke pihak kepolisian. Dilansir dari Tempo.co, Yayan Abriliana menduga banyak dokumen yang terbakar. Namun ia menuturkan jika pihaknya masih ada backup digital. Yayan juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, sebagian dokumen juga bisa diselamatkan. Dagan, uy, Abah Dagan, luar biasa. Abah Dagan, saudara-saudara. Abis itu ngobeladuk naonnya? Oh AC. Luar biasa kebakarannya sangat besar sekali, cepat sekali api membesar.
Tadi ada dentuman dari AC sepertinya. Mobil pemadam kebakaran pertama sudah sampai. Ini mobil pemadam kebakaran yang berikutnya. Asap semakin tebal. Posisi pas di gedung apa itu Puslitbang. Ini mobil pemadam kedua dan ketiga sudah sampai. Ini semakin membuktikan bahwa terjadi kebakaran, bukan lagi asap akibat bakar sampah. Semoga api cepat dapat dipadamkan oleh pasukan pejuang pemadam kebakaran. Amin. Berita viral berikutnya yakni seorang mahasiswa yang menjadi korban pemukulan dengan tongkat baseball oleh pria yang tak dikenal. Korban adalah R, seorang mahasiswa universitas swasta di Surabaya. Ia melaporkan apa yang dialaminya ke polisi. Polisi menerima laporan itu pada Senin 7 November 2022, sementara kejadiannya berlangsung di halaman sebuah minimart di Jalan Majapahit, Surabaya sebagaimana yang dikutip dari detik.com. Disadur dari kompas.com, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKPB Mirzal Maulana menjelaskan jika korban dan sejumlah saksi tengah diperiksa di Polrestabes Surabaya. Mirzal menyebut sudah mengantongi identitas pelaku pemukulan menggunakan tongkat baseball tersebut. Polisi memastikan akan segera menangkap pelaku. Mirzal mengatakan kejadian itu terpicu gara-gara saling senggol kendaraan saat keluar dari parkiran minimarket sebagaimana yang dikutip dari detik.com. Biar dengar suaranya tuh. Biasanya bukan suara. Enggak, dikit biar kedengaran suaranya. Loh, aku mau turun tapi sempit. Turun dong. Yang ada masalah siapa yang bawa? Pentungan siapa? Dipukul aja. Dipukul ya? Dapat videonya nggak? Berita berikutnya yakni Puan Maharani, Ketua DPR RI mengunjungi Itaewon untuk menyampaikan bela sungkawa atas insiden di Itaewon beberapa waktu yang lalu. Melalui akun Instagramnya, ia memberikan keterangan bunga duka cita ini bukan sekedar tanda duka, tapi lebih dari itu bunga ini menjadi sebuah pengharapan agar tidak terjadi lagi tragedi yang mengorbankan nyawa manusia di belahan dunia manapun. Bunga ini menjadi bunga yang mewakili ucapan bela sungkawa masyarakat Indonesia atas tragedi yang terjadi di akhir Oktober lalu. Melalui laman dpr.co.id, Puan mendatangi lokasi tragedi Itaewon bersama Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri pada Kamis 10 November 2022. Keduanya didampingi Dubes RI untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto. Sebelum meletakkan karangan bunga, Puan memanjatkan doa bagi korban tragedi Itaewon. Puan lalu meletakkan karangan bunga di memorial korban tragedi Itaewon yang berada di ujung jalan kawasan tersebut. Tempat tersebut juga menjadi lokasi ungkapan duka cita dari para pemimpin-pemimpin dunia. Puluhan karangan bunga dari dunia internasional berjejer di lokasi memorial ini.
Puan bersama rombongan delegasi menyusuri jalan di kawasan Itaewon. Mereka juga mendatangi Gang yang menjadi titik pusat peristiwa memilukan pada 29 Oktober lalu. Puan mengatakan jika ia ingin mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Itaewon pada tanggal 29 Oktober 2022 lalu. Ia menambahkan, jika tragedi serupa juga terjadi di Indonesia di Stadion Kanjuruhan pada awal bulan Oktober lalu. Hal ini menunjukkan perlunya kita semua memperkuat manajemen pengendalian massa pasca pandemi. Ia juga menuturkan jika diperlukan langkah preventif untuk mencegah overcapacity suatu tempat. Hal ini diperlukan untuk mengendalikan euforia publik untuk berkumpul saat ini. Berita selanjutnya yakni polisi akan terus mengusut kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia. Melalui laman resmi Divisi Humas Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus mengusut dugaan tindak pidana kasus gagal ginjal akut. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah menjelaskan, tim Puslapfor Polri pun memeriksa 175 sampel obat, urin, dan darah yang telah diterima. Dalam penyelidikan kasus ini, Nurul menyebut Polri juga telah menghadiri gelar perkara yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nurul mengatakan penyidik akan terus melakukan pengembangan. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto menjelaskan jika Bareskrim Polri telah memeriksa 28 karyawan PT Afi Farma di Kediri, Jawa Timur terkait kasus gagal ginjal akut. Salah satu pegawai yang diperiksa adalah Direktur Utama. Pipit mengatakan pemeriksaan dugaan tindak pidana PT Afi Farma hampir rampung. Namun demikian, Pipit menyebut Bareskrim tetap akan mengembangkan penyelidikan kepada supplier bahan baku obat yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut. Tim gabungan Bareskrim Polri juga telah menyelidiki 3 perusahaan farmasi sebagai pemasok bahan baku obat kepada PT. Demikian serial episode hari ini. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan serial terbaru. Nantikan serial menarik lainnya setiap hari Senin pukul 4 sore waktu Indonesia Barat.